Shalom Aleichem Besem Hamasiah, salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan membahas suatu kajian Islamologi yang baru. Dan pada hari ini saya memiliki tema yang sangat menarik, di mana tema ini berjudulkan Ayat-ayat Setan dan Kemaksuman Nabi. Kisah Gornik atau ayat-ayat setan, perbandingan kesalingpahaman antar Islam Kristen akan posisi Nabi Muhammad dan Yesus Kristus, khususnya mengenai tema tentang kemaksuman Nabi Muhammad. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak penjelasan yang telah saya sajikan berikut ini. Jadi di sini saya akan membawa 3 literasi pendukung, sebenarnya ada 4. Satunya itu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Tapi karena saya udah terlanjur buat PPT seperti ini, jadi ada 3 literasi pendukung yang menjadi esensial utama. Yang pertama, kemunculan Islam dalam kesejarah revisionis, tulisan Profesor Munim Siri. Kedua, Muhammad Hadik Marifat, Sejarah Al-Quran yang dulu pernah kita angkat juga. Yang ketiga, ini adalah buku baru saya, yaitu Karen Armstrong, Sejarah Tuhan. Yang ini juga diterjemahkan oleh saudara Muslim sendiri. Walaupun ini adalah kalangan mereka yang sudah berpaham agnostik, ya. Jadi ini dulu orangnya Katolik, tapi sudah berpaham agnostik. Apa yang menjadi ketertarikan saya membahas buku ini? Nah, mari kita lihat slide berikut ini ya. Sifat maksum dan para nabi dan rasul. Ini saya kutip dalam www.imanmuslim.com. Dikatakan bahwa salah satu sifat para nabi dan rasul adalah maksum, yang artinya terpelihara atau terjaga. Terjaga di sini maksudnya dari perbuatan dosa. Sebagai manusia yang paling sempurna bentuk dan akal budi pekertinya, paling banyak ilmunya, paling mulia nasabnya, maksudnya silsilah keturunannya, paling benar perkataannya, paling banyak kecerdasannya, sebagaimana Allah melindungi mereka dari keburuk-burukan bentuk dan tubuh seperti penyakit-penyakit berbahaya. Kita akan melacak apakah literasi tentang sifat kemaksuman Nabi Muhammad ini merupakan suatu tradisi yang kuat dalam sejarahnya, atau ini adalah perkembangan suatu penafsiran yang baru, khususnya tentang topik utama yang dikatakan bahwa terjaga dari perbuatan dosa. Bisa dikatakan khilaf lah ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Tradisi saudara Muslim mengenai Nabi itu terjaga, atau mereka yang memiliki sifat maksum, pernah juga dikutip oleh Profesor Munim Siri. Ini kutipan dalam halaman 155 sampai dan 156. Mari kita baca di sini. Kisah Nuh dan figur-figur lain kerap mengundang pertanyaannya. Kenapa seseorang nabi digambarkan tidak berakhlak karimah dalam Alkitab, seperti Nuh yang suka mabuk? Jadi ditegaskan oleh Profesor Munim Siri, perlu diketahui bahwa seorang nabi dalam tradisi Yahudi dan Kristen merupakan manusia biasa dan bisa berbuat salah. Justru karena mereka adalah manusia biasa, maka bisa diteladani. Tetapi Tuhan selalu hadir untuk menyelamatkannya. Hal itu berbeda dengan tradisi Islam yang menganggap nabi tidak terjaga dari perbuatan salah atau maksum. Barangkali untuk menyesuaikan dengan doktrin keagamaan yang hendak dikembangkan menyangkut citra seorang nabi, maka Al-Quran memilih untuk tidak menyinggung episode-episode yang dianggap tidak cocok bagi seorang nabi. Nah, jadi menurut pendapat Profesor Munim Siri, episode-episode Al-Quran banyak memberikan potongan-potongan terhadap kisah yang mengkritik para nabi yang bisa berbuat salah. Bagi iman Kristen, semua orang bisa salah, apalagi nabi, kecuali Yesus. Nanti kita akan bahas di bagian akhir video ini. Lanjut. Ada poin penting dan pertanyaan yang dapat kita definisikan mengenai kemaksuman nabi. Jadi ada 3 poin yang saya buat di sini. Pertama, terjaga dari kesalahan dan dosa. Itu yang kita bahas dalam slide sebelumnya. Sebagai manusia yang sempurna dan budi pekertinya. Nah, yang ketiga ini yang akan menjadi sangat kritis ya. Bagaimana dengan konsep bahwa nabi tidak pernah salah atau maksum? Apakah itu benar? Mari kita simak penjelasan dari beberapa sumber yang kita bahas. Berdasarkan tema sebelumnya, ini sangat cocok sekali. Kita akan menyinggung tentang ayat-ayat setan yang pernah diterima oleh Nabi Muhammad. Awal mula Nabi Muhammad menerima ayat-ayat syaitan. Ini dikutip dalam surah Al-Hajj ayat 52. Dikatakan bahwa, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu.
Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi menurut ayat ini, Nabi manapun selain Nabi Muhammad pernah dimasukkan godaan-godaan terhadap syaitan. Padahal saudara muslim mengatakan Nabi itu terjaga dengan sifat kemaksumannya dari perbuatan salah dan sebagainya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini sempat disinggung juga. Diriwayatkan oleh Ibnu Habbi Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Yunus Ibnu Habib, telah menceritakan kepada kami Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abu Bishr dan Said Ibnu Jubair yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah membaca surat An-Najm dan ketika bacaan beliau sampai kepada firman-Nya dengan perkataan bahwa apakah patut kalian hai orang-orang musyrik menganggap Allah, Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Dalam surah An-Najm ayat 19-20, maka syaitan memasukkan godaan kepada lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau mengatakan bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu sesungguhnya syafaat pertolongan mereka dalam mendatangkan hujan benar-benar dapat diharapkan. Jadi kata kalimat bintang-bintang sampai yang dapat diharapkan ini menjadi suatu indikasi dari ayat-ayat melalui syaitan. Itulah yang disebut dengan gharib ya kalau tadi saya dikatakan. Dan dikatakan lagi di sini, akhirnya orang-orang musyrik berkata, dia sebelum ini tidak pernah menyebut nama Tuhan-Tuhan kami dengan sebutan yang baik. Jadi indikasi tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Hajj ayat 52 memang jelas-jelas itu peristiwa di mana asbabun nuzulnya Nabi Muhammad pernah mendapat godaan syaitan. Padahal dikatakan tadi bahwa Nabi Muhammad itu maksum, terjaga dari lisan, tindakan, perbuatan. Tapi bagaimana mungkin? Ya, ini wajar ya kalau saya bertanya. Bukan berarti saya menafsirkan, karena saya sendiri membacakan tafsiran. Jadi saudara muslim bisa membantah dan sebagainya. Bagaimana mungkin syaitan itu bisa masukkan godaan-godaan itu kepada Nabi kalau seandainya Nabi itu terjaga dari sifat kemaksumannya. Selain tafsir itu, Muhammad Hadi Marifat dalam bukunya Sejarah Al-Quran, halaman 27 sampai dengan 29, berkata hal yang sama. Saya tidak akan membahas ini secara panjang karena ini sama dengan tafsiran tadi. Oke? Jadi ada 2 dan juga 3 narasi yang nanti kita lihat bahwa Nabi Muhammad memang pernah mendapatkan ayat-ayat syaitan. Baik itu secara sumber Islam sendiri maupun juga dari kalangan yang tidak percayakan agama. Berdasarkan sumber sejarahnya yaitu Karen Armstrong yang selama ini selalu dibangga-banggakan saudara muslim. Ya, mari kita lihat pernyataan Karen Armstrong setelah ini. Karen Armstrong dalam bukunya Sejarah Tuhan, yang ini penerjemahnya adalah muslim sendiri yaitu Zaimul Am, halaman 234, beliau menegaskan bahwa Muhammad mengucapkan beberapa bait janggal yang mengizinkan Banatullah diagungkan sebagai perantara, seperti hanya para malaikat dalam bait-bait yang disebut sebagai ayat-ayat setan. Nah, jadi ada 3 versi yang mengatakan, bukan 3 versi, 3 referensi bahwa ayat-ayat setan pernah dialami oleh Nabi Muhammad. Karena konon diinspirasikan oleh syaitan. Ketiga dewi itu tidak dipandang setara dengan Allah, tetapi merupakan wujud spiritual lebih rendah yang bisa memohon kepada Allah atas nama manusia. Saya tidak tahu apakah ini disebut dengan yang namanya tawasul atau apa. Tetapi ini sudah memberikan definisi yang jelas bahwa syaitan pernah membisikkan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad adalah Nabi yang maksum, terjaga dari tindakan salah, apalagi syaitan, kalau bisa ditafsirkan seperti itu. Nah, bahkan Profesor Munim Syiri ketika meragukan tentang konsep kemaksuman Nabi Muhammad dalam bukunya yaitu Kemunculan Islam dalam Kesejarah Revisionis halaman 211, dia sendiri mengakui bahwa sumber-sumber awal tidak pernah bermasalah dengan riwayat tentang Nabi Muhammad menerima ayat-ayat syaitan. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu merupakan tafsiran yang belakangan bahwa dia itu sifatnya maksum ya, terjaga dari kesalahan. Itu sebenarnya tafsiran belakangan. Karena menurut beliau, ini diriwayatkan oleh Brown 2010, halaman 66, bahwa ia juga mengakui bahwa karena alasan-alasan tertentu, ada bagian dari Sirah Ibnu Ishaq yang dia tidak masukkan ke dalam bukunya. Jadi menurut Profesor Munim Syiri, ada riwayat Ibnu Ishaq yang tidak dimasukkan contohnya tentang masalah ayat mengenai ayat-ayat syaitan ini. Karena menyinggung tentang kemaksuman Nabi Muhammad. Kita baca lanjutlah supaya lebih jelas ya. Kita lanjutkan baca lagi.
Karena bagian dari sirah Ibnu Ishaq yang dia tidak masukkan dalam bukunya Al-Sirah An-Nabawiyah. Misalnya, cerita tentang Nabi yang sempat hendak bunuh diri setelah pertama kali menerima wahyu dan juga setelah peristiwa yang dikenal dengan ayat-ayat syaitan. Bayangkan, Nabi Muhammad saking galaunya pernah ingin membunuh dirinya karena mendapatkan ayat-ayat syaitan menurut Brown ya, yang dikutip oleh Profesor Munim Siri. Jadi, pada waktu itu memang tidak ada masalah dan belum ada penafsiran sama sekali bahwa Nabi itu terjaga dari ketidaksalahan. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan sebenarnya. Dulunya kalau memang Ibnu Ishaq sempat menutupi informasi tentang kemaksuman Nabi Muhammad, bagaimana dengan saudara muslim sekarang ini yang populer sekali dengan Mongol? Ketika Mongol stres ya, sempat menjadi konten yang familiar bagi saudara muslim. Karena Mongol tidak mengetahui tentang sejarah di mana 19 tahun Yesus tidak diceritakan dalam Injil. Itu karena tradisi Yudaisme tidak memberlakukan hal itu. Itu dapat dibaca dalam literasi Yahudi. Tetapi saudara muslim mendapatkan angin yang segar ketika dia mengakui bahwa Muhammad itu riwayatnya beruntut dan jelas tentang umur dia sampai penerimaan wahyu. Ya sebenarnya minta maaf saja, dari kalangan tradisionalis Islam tentang sirah nabawiyah itu pernah ada suatu informasi yang di skip. Minta maaf saja, saya tidak akan membahas ini kalau seandainya saudara muslim tidak asal mendapatkan angin segar sebenarnya dari, ya walaupun saya akui ini adalah pernyataan saudara Kristen yang sebenarnya kurang tahu tentang informasi kekristenan. Tapi sudahlah, saya tidak ingin terlalu berpanjang-panjang tentang masalah Mongol, kita akan kembali pada konteks pembahasan kita. Nah, saya ingin membahas tentang Muhammad pernah terkena sihir. Kenapa saya membahas ini? Jika memang Nabi Muhammad itu maksum, terjaga dari lisan, perbuatan, dan tindakan, maupun juga terjaga dari apapun. Itu dalam hadis sendiri, hadis yang sahih, pernah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad itu pernah terkena sihir. Ini ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, ini penerjemahnya. Diterjemahkan oleh Muhammad Hasan bin Utsman, halaman 825. Ini dapat kawan-kawan cari dari Gramedia. Kemarin saya dapatkan ini, tapi saya nggak bisa beli. Jadi saya hanya foto sebagian saja ya. Dikatakan di sini bahwa Aisyah berkata Rasulullah terkena sihir sampai merasa seakan-akan berkumpul pada istrinya padahal tidak berkumpul. Nah, jadi Nabi Muhammad pernah mengalami yang namanya sihir. Padahal beliau adalah orang yang suka memakan kurma ajwa ya. Sehingga kurma itu sebenarnya menjaga dia dari syaitan. Tapi bagaimana bisa dia mengalami yang namanya terkena sihir syaitan? Bukankah sihir itu adalah tindakan syaitan? Dan bukankah Nabi Muhammad sekali lagi adalah Nabi yang maksum? Oke? Dan kita akan lihat bagaimana dan komparasinya dengan kristologi iman Kristen. Kalau Kristen membahas tentang Yesus adalah maksum, artinya yang terjaga dari kesalahan dan sebagainya, itu benar adanya. Tapi kita akan lihat setelah ini. Di sini saya akan membahas tentang kajian hadis sebelum saya membahas tentang Injil, di mana kemaksuman dan kesaksian hadis Nabi Isa alaihi salam tidak pernah tersentuh oleh syaitan, dan juga akan membahas dalam kesaksian Alkitab ya. Jadi Nabi Isa itu terjaga oleh syaitan dan dia tidak pernah yang mengalami namanya kesalahan. Oke? Coba kita lihat hadisnya. Dalam hadis yang sama yang diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dan diterjemahkan Muhammad Hasan bin Utsman, hadis nomor 1527. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang Nabi Adam yang lahir melainkan disentuh oleh syaitan ketika lahir sehingga ia lahir dengan menjerit karena gangguan syaitan itu, kecuali Maryam dan putranya. Jadi ada dua orang, yang pertama Maryam dan yang kedua adalah putranya. Dan Abu Hurairah berkata dan membaca, aku memperlindungnya kepadamu dengan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Jadi melalui keturunan Nabi Isa, keturunan Maryam dan juga Nabi Isa, mereka berjaga dari syaitan yang terkutuk. Oke? Jadi sekali lagi, kemaksuman tentang Nabi Isa itu lebih konsisten, baik itu dalam hadis maupun juga dalam Alkitab kawan-kawan. Langsung saja, ini di slide terakhir saya ada tiga ayat yang saya gunakan di sini. Pertama, Ibrani pasal 4:15. Kita baca di sini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita,
Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat yang saya gunakan kedua, 1 Yohanes 3:5. Dan kamu tahu bahwa ia, maksudnya Yesus, telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia, maksudnya dalam diri Yesus, tidak ada dosa. Jadi tidak berbuat dosa, tidak ada dosa. Ayat 46. Di sini dikatakan bahwa siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku, maksudnya Yesus, berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Jadi ini adalah suatu tantangan Yesus Kristus yang sangat populer, menunjukkan bahwa dia tidak pernah berdosa sama sekali. Oke? Ya, sekian dari penjabaran saya. Jadi ada yang ingin saya sampaikan bahwa pertama, kemaksuman Nabi Muhammad merupakan tafsiran belakangan. Kedua, jika Mongol Stress menjadi informasi yang memukau karena 14 tahun tentang Yesus tidak dibahas dalam Injil, lalu bagaimana tentang kemaksuman Nabi Muhammad yang ditutupi oleh Ibnu Hisham? Nah, sekian dari penjelasan saya. Semoga ini menjadi berkat. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang Maha Hidup, memberkati.